الفاتحة نهدي ثوابها هدية واصلة إلى سيدنا الوالد أبوي الحبيب محمد علوي المالك الحسني، على أن الله تغشاه بالرحمة ويعلي درجاته في الجنة، وأن الله يعيد علينا من بركاته وأسراره وأنواره وعلومه وبركاته. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إني أعوذ بك أن أذل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني، واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في أذنهم، واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المكرمين. يا كثير النوال، يا حسن الفعال، يا قائما بلا زوال، يا مبدئا بلا مثال، ولك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال: التوسل بآثار الأنبياء عليهم السلام. Tawassul dengan barang-barang peninggalan para nabi. Qala Allah Ta'ala wa qala lahum nabiyyuhum inna ayata mulkihi ay ya'tiyakumut tabutu fi sakinatin min rabbikum wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Haruna tahmiluhul malaikah inna fi dhalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin. Ayat ini berkaitan dengan akan datangnya seorang raja yang memerintah Bani Israel. Itu namanya Talut. Ini raja yang akan mengawal Bani Israel. Yang dimaklumi, bicara Bani Israel adalah bicara mereka adalah keturunan para nabi yang pada dasarnya agama dikawal oleh mereka.
Tapi kemudian terjadi penyimpangan yang justru menjadi musuh besar agama yang benar. Tapi cerita Bani Israel adalah Yakub, bagi Bani adalah anak-anak Nabiullah Yakub. Kalau selanjutnya kemudian anak para nabi saja bisa menyimpang jalan, apa maneh Gus. Ayat ini jadi ada hubungan dengan kapan para nabi telah meninggalkan wirasahnya di bumi untuk diperjuangkan. Kemudian membutuhkan seorang yang mengawal mereka. Karena agama sendiri tanpa ada sistem juga tidak ada yang mengawal. Nah, termasuk di antara pengawal agama waktu itu adalah Talut. Qala Allah Ta'ala wa qala lahum nabiyyuhum, tidak disebutkan nabi siapa pada waktu itu. Inna ayata mulkihi, bahwa tanda akan menjadinya raja si Talut, akan menjadinya raja, ayata mulkihi akan menjadinya raja Talut. Ayyatiyakumut tabutu fihi sakinatun min rabbikum. Itu jika akan datang kepadamu sebuah peti, fihi sakinatun min rabbikum, di dalam peti itu ada sakinah, ada rasa ketenangan, membuat orang ketika melihat peti itu kemudian merasa ada kekuatan batin sentrang. Min rabbikum. Wa baqiyatun mimma taraka alu Musa, dan ada yang ditinggalkan. Baqiyatun ada sisa, mimma taraka alu Musa, daripada apa yang ditinggalkan oleh keluarga Nabiullah Musa wa alu Haruna, di mana at-tabut ini tahmiluhul malaikah, dibawa oleh malaikat. Di tabut itu dahulunya sudah ada, memang milik Nabiullah Musa, Nabiullah Harun, keluarga besar. Kapan kemudian tahu-tahu si tabut ini menghilang. Memang diselamatkan oleh para malaikat. Inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Ya begitu, kapan subhanallah tabut ini peti teko maneh ngono ya. Jadi datang lagi. Dan diriwayatkan datangnya itu kelihatan dari langit dan turun lagi. Itu Bani Israel merasa mendapat ketenangan besar. Wah ini, padahal di dalamnya ada apa? Wong cuman peti ya, itu di dalamnya ada apa? Qala al-Hafidz Ibnu Katsir fil Bidayah wan Nihayah, qala Ibnu Jarir an hadha at-tabut wa kanu idza qatalu ahada min al-a'da, lan ana sapa Bani Israil nalikane merangi ing wong suci saking para musuh, yakunu ma'hum
tabutul misak alladhi kana fi kubbatiz zaman kama taqaddama dzikruh. Yakunu ma'ahum tabutul misak. Jadi ini memang semacam peti apa sakti gitu ya. Peti sakti. Itu kalau dibawa memberikan satu kekuatan rohani, ketenangan. Alladzi kana fi kubbatiz zaman, yang ada di dalam zaman pada waktu itu, kubatiz zaman kama taqaddama dzikruh. Ini karena ini tafsir panjang jadi diambil. Fakanu mongko ana sapa Bani Israil yunsaruna mendapatkan pertolongan bibarakati kelawan berkah tabut. Tapi ini jangan dibuat dalil kayak jimat-jimatan ngono, aku tangkai jimat wae. Tangkai sabuk ngono. Ya sabukmu ya gimana? Iki pedine Nabi dan di dalamnya ada barang-barang peninggalan Nabi, ya, yang membuat satu kekuatan roh, ya, kembali kepada berkah yang Allah memberikannya. Kalau enggak maka enggak sampai disingit no malaikat barang uno. Tapi jangan dibuat dalil, oh berarti ada namanya jimat itu aja ngono ya. Jimatku ora jimatku jimat jin, itu jimat Nabi. Enggak. Bawa keris-keris itu. Itu justru adalah pengantar pada kesyirikan, bahaya. Wa bima ja'alallahu fi minas sakinah. Nah sebab opong dadaaken Gusti Allah fi dalem minas sakinati berupa ketenangan wal baqiyah. Dan sisa mimma taraka alu Musa wa alu Harun. Falamma kana fi ba'di hurufihim ali Ghazza wa al-Khalan. Kanalika ana ing dalam sebagian peperangan Bani Israel ma'ali Ghazza wa Asqalan ghalabuhum mongko padha ngalahake sapa ahlu al-Ghazza Asqalan ing Bani Israil wa qaharuhum. Terus ngalahake ala ahdi ngatasé mundut tabut iku mau. Fantazauhu mongko mundut mengambil alih sapa ahlu Ghazza wa Asqala ing tabut min aidim saking tangane Bani Israil. Jadi sempat satu perangan ternyata Bani Israil kalah dan sempat kemudian tabut itu diambil oleh mereka. Dan mereka ngerti kalau ini adalah ada nilai-nilai kesaktian. Tapi kemudian tabut itu diambil alih oleh malaikat, diambil dan kemudian kembali lagi. Sedatangnya si Talut untuk mengawal Bani Israil. Pengawalan Bani Israil berarti sangat berhubungan dengan pengawalan terhadap agama. Qala Ibnu Katsir wa qad kanu yansaruna ala a'daihim bisababih, sebab si Talut. Wa kana fi tastun. Nah, di dalam tabut ada apa? Tastun bokor min dzabin saking emas. Kana yusalu fi sudurul anbiya kang ana yusalu fihi diumbah fihi ing dalam tastun apa sudurul anbiya dadani para nabi ketika terjadi operasi seperti Rasulullah kapan dioperasi oleh malaikat Jibril. Ternyata bokor ini adalah bokor yang memang disiapkan oleh Allah kapan para nabi itu dioperasi dadanya, dioperasi hatinya untuk mengeluarkan kotoran-kotoran hati termasuk haddus syayatin yang ada para nabi.
Wa qala Ibnu Katsir fi tafsir kana fi asa, termasuk juga ana ing dalam tabut apa asa Musa, tongkatnya Nabi Musa. Wa asa Harun, tongkat Nabi Harun. Walau hanilan rong sabak, yakni dua sabak minat Taurat. Sabak itu berarti tulisan, dua tulisan yang ada di semacam papan minat Taurat, saking Taurat, wasiyabu Harun lan baju-bajune Nabiullah Harun. Wa minhum man qala, di antara para ulama ana sing dawuh al-asa isi tabut itu berupa tongkat wa na'lani lan sandal loro. Sandal sapa ya? Sandal sapa? Sandale kaya ngono ya, sandale Nabi ya, tongkatnya Nabi. Tongkatnya Nabi Musa yang punya cerita besar berkaitan dengan mengalahkan sihir yang luar biasa dari tukang-tukang sihir Fir'aun ya, karena punya kekuatan seizin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi lain ya. Makanya kapan namanya sihir dan namanya mukjizat itu memang hanya ada yakni sesuatu yang bisa jadi sukar untuk membedakan. Kapan ada sihir juga ada mukjizat, itu hampir sama. Ya, bedanya adalah yang melakukan siapa dan mendapatkan mukjizat itu adalah para nabi, dan sihir adalah maklum para orang-orang yang musuhi para nabi. Tapi di lapangan itu bisa jadi orang yang membedakan. Ya, bedanya berangkat, yang satu berangkat dari kekuatan setan, yang satu kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya juga mengkhawatirkan bagi orang-orang awam ketika tidak bisa membedakan antara apa yang dilakukan oleh jin dan apa yang dilakukan oleh para wali dengan karamah. Itu juga tidak mudah orang untuk bisa memahami. Jangan-jangan terus ada orang mempergunakan jin tapi dianggap wali, padahal sing mela ikut jin tapi dianggap wali ya. Kan orang awam banyak tertipu ketika ada kesentian ini, terus percayaan itu soalnya wong bukti ini luar biasa sakti. Tinggal dari mana muncul, itulah, jadi dari mana muncul. Sedang mukjizat memang bedanya mukjizat dengan karamah. Kalau mukjizat memang kapan Nabi itu begitu mengucapkan sesuatu, saat itu diiringi oleh kekuasaan Allah untuk mengiyakan, itu saja. Jadi tanpa mesti harus minta. Artinya namanya mukjizat itu memang dibuat oleh Allah membarengi keberadaan Nabi dalam berjuang. Kapan ia mengucapkan sesuatu itu mesti enggak nunggu, ya Allah kula nyuwun, enggak ada ngono. Wedi dadi Mas, ya dadi temenan ya. Itu kalau mukjizat. Makanya mukjizat itu sebagai persyaratan keberadaan seorang nabi. Adapun keramat bukan persyaratan seorang wali. Ini yang harus diketahui saja. Di karamah bukan persyaratan seorang wali.
Ini jangan kemudian baru Anda mengatakan dia seorang wali kalau apa? Punya keramat. Karena al-karamah bahrun la sahilalah. Keramat itu adalah ibarat lautan yang tidak bertepi. Al-wilayah kewalian itu adalah bahrun ya. Al-wilayah itu bahrun la sahilalah. Kewilayahan itu, kewalian itu adalah ibarat lautan yang tidak bertepi. Jadi Anda tidak mungkin tahu dia itu wali, padahal dia adalah wali. Sudah tentu semuanya berangkat dari pertama keistiqomahan. Di antaranya kewalian adalah karena sahawatun nafas, lomane awak, keselamatus sadr, selamating ati, warahmah bil ummah. Tapi jangan menganggap bahwa seorang itu wali baru punya keramat, karena keramat bukan persyaratan apa? Para wali. Saya ingat dawuhnya Kiai Abdul Hadi Langitan dengan bahasa untuk diketahui bahwa tidak mesti seorang wali itu harus punya keramat. Kalau punya keramat biasanya ada hubungan dengan kepentingan untuk orang banyak, di mana Allah menutup kebutuhan orang banyak lewat keramat itu. Jadi, sehingga banyak orang datang kepada beliau ya, untuk urusan orang-orang yang punya masalah, kemudian terjawab dengan cara Allah memberikan keramat kepada seorang di antara walinya. Sedangkan banyak sekali orang-orang yang jadi walinya Allah, tapi tidak mesti harus apa? Terlihat apa? Keramatnya. Sementara orang awam baru mengatakan seorang itu wali kalau punya keramat. Agama tidak begitu. Agama memberikan keterangan bahwa kalau mukjizat memang persyaratan apa? Para nabi, sedangkan keramat bukan persyaratan para wali. Itulah didawuh khimar iku macam-macam cung. Ono khimar lonteng-lonteng, kalau khimar sing ora lonteng-lonteng. Khimar lonteng-lonteng itu apa? Zebra. Akeh endi sing lonteng-lonteng karo ora lonteng-lonteng. Ya banyak yang ora lonteng-lonteng. Makanya ono wong boleh noto sandal jadi wali. Sandal ini ketoto sok isti dadi wali insyaallah. Sapa sing noto itu? Ini bahasa ini terus saya angkat karena ya ternyata jadi kewilayahan ini butuh yakni hati yang terkikis dari kesombongan, terkikis dari perasaan siapa dia. Di orang yang dia hanya punya kepentingan untuk menyenangkan orang lain, itu biasanya orang-orang yang cepat untuk menjadi walinya Allah. Di sini kembali kepada pelajaran kita, begitulah kekuatannya dari Allah terkait dengan peti yang dimiliki oleh Alu Musa wa Harun, dan di dalamnya ada apa sih? Cuman ada tongkat, cuman ada apa? Sandal, ada bajunya Nabiullah Harun. Tapi kapan ada peti itu ada satu kekuatan yang bersama-sama dengan Bani Israel, yakni ketika mereka perang dan membawa peti itu.
Ini dibuat dalil oleh Abuya, berarti ada tawasul bi asaril anbiya. Wa qala al-Qurtubi wa tabutu kana min sya'nihi fi ma dzukira annahu anzalahu Allahu ala Adam alaihi salam. Fa kana indah, ternyata peti ini jadi dahulunya sudah pernah ada di Nabiullah Adam. Ila an wasala ila Yaqub alaihi salam. Terus namanya peti ini, peti, katakan peti apa? Peti sakti ini ya. Turun temurun sampai Nabiullah Yaqub. Fakana fi bani Israel yaghlibuna bihi man qatalahum. Kapan namanya peti ini Bani Israel? Jadi kalau sudah bicara Bani Israel, kapan waktu itu sebagai Bani Israel? Karena putra-putra Nabiullah Yaqub sudah tentu adalah orang-orang yang perjuangkan apa? Agamanya Allah. Yang kemudian menjadi al-Yahud. Tapi sayang, begitu muncul Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, justru dulur tua iki srekelan. Bukankah mereka ini dulur tua ya? Karena sama-sama punya kakek adalah Nabiullah Ibrahim. Tapi kok justru Masya Allah yang musuhi Islam dalam bentuk disampaikan Allah sudah sesempurna seperti ini, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islah Madinah. Ternyata yang musuhi adalah dulur tua al-Yahud. Dan ya dia ada penyimpangan, bukan sekedar penyimpangan, jadi justru adalah penyimpangan dalam ketauhidan. Dan sampai kemudian muncul Nasara, lebih lagi malah Allah itu ya anak barang yang menjadi musuh besar Islam. Diisyaratkan dalam kitab surat Al-Fatihah ketika kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, berarti tariqah para nabi minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-shalihin ghairil maghdubi alaihim humul yahud waladhdallin ayyin nasara. Jadi sebetulnya 3 kekuatan saja ya ini. Nah, di dunia ini kalau ini harus memimpin dunia, ya Allah sudah memberikan gambaran siapa sih sebetulnya. Ya siapa kalau bukan kaum muslimin? Al-Yahud wan Nasara. Al-Yahud wan Nasara. Ghairil maghdubi alaihim yani al-Yahud. Waladhdallin ay an-Nasara. Karena ya dimaklumi kalau bicara masalah ketuhanan adalah termasuk gharizatud-din. Manusia ini kan punya gharizah, termasuk gharizatud-din. Ini orang nggak bisa melepaskan dirinya bahwa dia ini punya Tuhan, itu mesti ya. Jadi itu jelas. Cuman lepas kemudian setelah itu ada penyimpangan dan tidak, kok jangankan yang sudah terang dari dasar iman pun ada penyimpangan. Apalagi yang dibikin oleh manusia kayak Buddha, kayak Hindu. Tapi itu kan paling enggak memberikan satu arti manusia ini butuh agama ya. Apakah lewat iman, apakah lewat wujdan ini. Apakah lewat iman, apakah lewat wujdan. Wal wujdan ghairu ma'munin akibatuh. Dengan wujdan ini tidak aman akibatnya karena didasari dengan keyakinan yang kemudian jadi wujdan ini semacam keyakinan yang muncul dari hati, diyakini sendiri. Tidak ada yang mengawal secara benar sehingga mempertuhankan macam-macam. Artinya di sini kita bicara Bani Israel kapan pada waktu itu, dan kemudian kita bicara Bani Israel kapan sekarang ini menjadi musuh besar Islam. Itu, tapi ini bab adalah bab terkait dengan
bagaimana waktu itu Bani Israel tawassul dengan asaril anbiya berupa peti. Peti itu adalah ternyata dari mulai Nabi Adam ke Nabi Yakub, fakana fi Bani Israel yaghlibuna bihi, mereka mengalahkan bihi dengan adanya tabut mangqatalahum hatta asaw, sehingga mereka berbuat kemaksiatan. Maka fahulibu, mereka dikalahkan alat tabut, atas tabut itu ya, karena namanya pelanggaran-pelanggaran dilakukan, akhirnya Allah juga menguji dengan kekalahan, akhirnya tabut diambil alih oleh musuh. Ghalabahum alaihi al-malikah, jadi mereka dikalahkan oleh orang Amalikah, wasalabu, dan mengambil at-tabuta minhum. Wa hadza fil haqiqati laisa illa tawassulan. Abu Yam mengambil satu dalil, ini hakikatnya adalah tidak ada kecuali ya tawassul bi asari ulaikal anbiya. Itla makna li taqdimu tabut, krana ora ana makna. Yani kenapa mereka harus taqdimihim at-tabut, membuat tabut ini harus di hadapan mereka. Baina aidihim fi hurubihim, ing dalam peperangan Bani Israel, illa dzalik, kejaba mengkono tawassul. Wallahu subhanahu wa ta'ala radin an dzalik, Gusti Allah ridho ya an dzalik. Jadi di sini jangan dimasukkan dalam kesyirikan. Yani apa kalau bukan ini timbul dari satu kecintaan, wong seneng karo peti ini nabi ya kaya ngono ya. Ngono ya. Seneng karo peti ini para nabi, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan satu nilai. Hanya ada tongkat, ada ini. Jadi kalau juga para sahabat, kita melihat cintanya pada Rasulullah itu, kemudian kemarin ada hubungan dengan tabarruk bi asar Rasul. Mereka berebut dengan rambutnya Rasulullah. Mereka ada yang minum apa? Darah bekamnya Rasulullah. Ada yang minum kencingnya Rasulullah. Ada yang mengambil jubahnya Rasulullah, ada yang mengambil tongkatnya Rasulullah, kemudian wasiat, kalau saya mati tongkatnya mohon dikubur dengan saya ya. Ya, masalahnya adalah milik Jawa. Kalau kemudian difokuskan di sini adalah mempunyai arti kecintaan yang seperti itu. Ya, kecintaan ini sebetulnya membuat kemudian Allah ridho. Kecintaan inilah yang Allah membuat ridho. Ya, namanya kecintaan kan ada tanda-tanda kecintaan itu bagaimana ya? Itu yang Allah sendiri. Jadi makanya jangan dihubungkan dengan si peti ini memang punya apa? Kekuatan, enggak ya, memang kembali kepada Allah karena sudah ridho. Allah beri satu kekuatan lewat mereka mencintai Nabi, lewat apa? Peti yang dan apa yang ada di dalamnya. Itu loh. Jadi akhirnya kita kembali kepada ini adalah sebuah kecintaan membuat satu kekuatan tersendiri. Makanya kalau ada orang sudah cinta gitu ya, ya kemarin saya ceritakan koyo ono wong ya. Abu ya kapan itu setelah dahar kemudian icik-icik pakai sabun teko wong terus diombe. Sing aku dhewe ora ngono kok ngono. Ini aku dhewe ora ngono. Jadi kecintaan sebatas itu sampai seperti itu. Kenapa ya? Kenapa tidak boleh? Kalau dibanding abu ya itu duit, disimpen sampai mati. Ini aku ya gak tak tukok apa-apa ya aku. Jadi itu kan kembali kepada keyakinan masing-masing ya.
Intinya adalah kembali kepada sebuah kecintaan. Jadi itu jangan dianggap syirik iku ngono ya. Antum tahu satu saat saya pakai jubah ini apa, selendang hijau. Tahu? Itu saya diberi oleh Abu ya, tak simpen. Iku kain ini dikenekno protol. Tapi aja sampai hilang iku ya. Karena kayaknya sudah lama jadi tak jahit-jahit ya. Tak jahit-jahit. Masih saya simpen. Kani ana apa-apa baru metu iku. Kalau itu. Dan semacam ada kekuatan tersendiri gitu. Wallahu a'lam subhanallah ya, karena kecintaan saya aja sebetulnya itu. Bukan yang ini yang biasanya saya pakai saat-saat tertentu. Ternyata ada orang ahli ndelok ngono-ngono iku yo. Terus dia bilang sama temennya, iku jubai luar biasa, selendang itu, selendang itu ono isine iki ciri kono. Ya kalau isine apa sing gawe Abu ya diono aku ya. Waktu itu dipakai Abu ya lama waktu ke Indonesia, waktu keliling tahun 80 sampai tahun 87. Subhanallah diberikan sama saya. Senangnya apa saya ya. Sanggepan peti ngono ya. Jadi itu bukan syirik ya. Ini bagi orang-orang yang tidak ngerti, terus wah apa-apa saja itu. Nanti ujung-ujungnya kalau mau memberikan satu makna yang kenapa itu mesti terjadi ya, apa kalau bukan kecintaan. Jadi, kecintaan adalah sebuah amal yang dituntut, yang namanya mahabbatullah adalah satu perintah, mahabbatur rasul adalah satu perintah. Lewat caranya apa? Yaitu sekian banyak jalan menempuh untuk mencintai Allah dan Rasul. Itu maklum. Kalau tidak demikian maka sahabat juga dilarang pada waktu itu ketika berbuat sesuatu yang kalau ini dikatakan itu satu kesyirikan ya salah besar. Salah besar adalah hanya berangkat dari sebuah satu kecintaan. Apalagi dihubungkan dengan keumuman hadis almar'u ma'aman ahab, seorang itu dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Kemudian bukti kecintaan itu apa saja ya, bermacam-macam orang mendapatkan kecintaan itu. Ternyata dari sini kecintaan terhadap orang-orang yang dipilih oleh Allah. Jadi kalau sudah bicara masalah orang-orang yang dipilih oleh Allah ya kembali firman Allah, alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi kalau kemudian ada kecintaan terhadap orang soleh, kalau orang soleh cinta kayak apa? Kak wong etok sak pitik-pitike ngono. Ya. Itu bukan suatu hal yang sifatnya berlebihan. Begitulah. Jadi makanya kalau sudah bicara masalah cinta memang tidak ada tidak ada habisnya. Bermacam-macam versi cinta dan tidak orang bisa disalahkan. Kalau selama masih dalam koridor kecintaan, tidak sampai pada tingkat mempertuhankan ya dan sebagainya, itu di sini ukurannya orang untuk menumbuhkan itu dan untuk jadi
menyatakan kecintaan itu berarti sekian banyak jalan yang bisa ditempuh. Ini orang-orang yang kadang-kadang nuwun sewu jadi selalu ini dianggap satu perbuatan berlebihan, padahal tidak. Salaman karo wong saleh ngambung jadi kayak seperti itu. Itu kan hanya sebuah kecintaan saja. Artinya kalau diukur bagaimana terjadi namanya ini cara itu kemudian salaman yang sing semisan tok diulak-walik ping 2 ping 3 bareng ngono sing ngono bareng. Ya sekarep pun karep mukul. Di sini anak-anak kecil di sini itu kalau salaman sama saya, kita barno ae. Salaman kadang salaman rono maneh, balik maneh salaman maneh, bentul dalak maneh samane. Saya kalau sudah turun ke belakang kan anak kecil-kecil salaman gak bisa entok, ping 3, ping 4. 3 kali, 4 kali. Ya. Itu sudah dianggap kesirikan. Ya repot. Ya mestinya kalau kembali kepada awal kapan dulu itu jadi bicara masalah penghormatan itu sampai malaikat suruh sujud kepada siapa? Nabiullah Adam. Di zaman Nabi Yusuf juga penghormatan masih boleh dengan sujud. Tapi kemudian di zaman Rasulullah dibatasi, sudah tidak lagi boleh sujud. Kalau aku perintahkan seorang sujud kepada orang lain, maka aku perintah perempuan sujud kepada suaminya. Berarti tidak boleh sudah. Kalau ngambung dengkul, ya ora sujud jenenge ya. Kapan juga Rasulullah ketika kedatangan orang-orang Daus yang sudah kangen ketemu Rasulullah, rombongan itu ketemu, masya Allah, cium bareng-bareng, sudah ada yang cium kakinya, ada yang cium pahanya, ada yang cium tangannya, cium batuknya, ada cium ke punggungnya, rebutan. Rasulullah tidak apa-apa, tidak apa. Secara umum jadi kita tidak lagi diperbolehkan sujud sekalipun kepada siapapun, jadi tidak boleh sujud dalam rangka penghormatan. Ini ada orang anti ya kalau ini umpamanya harus seperti itu ya. Kenapa Sayyidina Abbas dengan Zaid Sayyidina Abbas Ahlul Bait, gurunya adalah Zaid, itu mencium tangannya. Kemudian Zaid imbal balik juga mencium tangannya Ibnu Abbas, Sayyidina Ibnu Abbas. Kenapa? Karena beliau adalah Ahlul Bait. Jadi wallahu subhanahu wa ta'ala radun an dzalik fi dalili annahu raddahu ilaihim. Bukti bahwa Allah membalikkan tabut peti ini pada mereka. Wa ja'alahu alamatan wa ayatan ala sihhati mulki Talut, dan Allah menjadikan sebagai alamat ayat atas keabsahan kerajaan si Talut, yang ini didambakan oleh Bani Israel untuk mengawal mereka. Walam yungkir, ora ingkar sapa Gusti Allah ala dzalikal fi'il. Ya, ini juga termasuk tawassul. Sekarang tawassulun Nabi sallallahu alaihi wasallam bihaqqihi wa haqqil anbiya'i was salihin. Tawassulun Nabi bihaqqih. Maka ada istilah bihaqqi.
Bihaq itu maksudnya apa sih? Jadi sebetulnya kalau mau dikembalikan kepada karena kebenaran yang dibawa. Karena apa saja yang dibawa oleh para nabi adalah sesuatu yang benar. Artinya kemudian kalau bertawasul dengan apa yang berhubungan dengan Nabi, ini adalah sudah tentu benar. Selanjutnya, karena segala yang dibawa ini adalah suatu kebenaran, tidak ada yang sifatnya itu menyimpang, maka dengan disebut bihaqi ya berarti dengan lantaran. Jadi kalau menerjemahkan memang yang pas adalah dengan lantaran. Yang Nabi itu adalah suatu kebenaran, seperti al-jannatu haq, wan naru haq, wan nabiyyu haq, wal qur'anu haq. Kemudian menggunakan bahasa bihaqi ya berarti itu. Nah, ini dibuat tawasul juga nggak masalah. Ini didasari dengan hadis yang nanti kemudian Abuya ingin menerangkan perawinya siapa dan siapa, kemudian kesimpulannya apa. Ja'a fi manaqibi Fatimah binti Asad Ummi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anha annaha lamma matat nalikani wafat sapa Fatimah binti Asad, itu ibunya Sayyidina Ali, hafara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngeduk sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li lahdaha ing lahat, jadi liang lahete. Lahat itu berarti liang yang modelnya mesti ada dikeruk. Itu lahat. Rasulullah ngeruk lahda biyadi kelan aslan Rasulillah wa ahrajat turabahu, dan Rasulullah mengeluarkan tanahnya biyadi kelawan tangani Rasulillah. Walamma faragha nalikani rampung kanjeng Nabi takhalam maka mlebet Rasulullah sallallahu. Masyaallah, fadtaja'a fihi, muka sehari Rasulullah kono nisan di dalam ruang lahatnya. Ya Rasul sendiri yang ngeruk, yang kemudian Rasulullah sendiri yang keluarkan tanahnya, sekaligus terus Rasulullah tidur miring di situ juga. Faqala Allahu alladhi yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut. Ighfir li ummi Fatimah binti Asad. Masya Allah. Bayangkan ya, apa kedudukan Fatimah Ummi Asad ini yang dikuburkan di situ. Sebelum dikuburkan Rasulullah sudah apa? Disi sari lho kono. Allah. Walakinha pinjenengan murui datang Fatimah binti Asad ummi hujjataha ing hujjaibun wasi alaiha madkhala, jenengan jembarake ngatasi Fatimah binti Asad madkhala ing nggon mlebuni Fatimah binti Asad bihaqqi nabiyyika,
lawan lantaran Nabi panjenengan wal anbiya'il ladzina min qabli fa innaka arhamur rahimin. Ya nuwun sewu, barangkali satu orang saja ini yang mendapatkan kedudukan yang tinggi, kok sampai Rasulullah ngeduk kuburannya piyambak, sampai kemudian mengeluarkan tanahnya piyambak, kemudian sempat tidur dulu di situ juga, masya Allah. Terus dimintakan oleh Rasulullah urusan kuburannya ini semuanya beres, semua sudah. Bihaqqi nabiyyika wal anbiya'il ladzina min qabli fa innaka arhamur rahimin. Wa kabbara alaihi arba'an, dan mentakbiri Rasulullah atas Fatimah binti Asad 4 kali. Wa adkhalu al-lahad, dan masukkannya beliau pada al-lahad huwa wal Abbas wa Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhum. Yang diambil dalil oleh Abu Ya adalah bihaqqi apa? Nabiyyika wal anbiya wal ladzina min qabli. Jadi istilah namanya tawasul ini adalah keberadaan seorang yang akan lebih memudahkan urusan, ya. Jadi nah, karena ya ada jaminan yang benar bagi siapa yang kita memang harus menggunakannya sebagai satu lantaran. Ini urusannya dengan Allah. Pempunyanya kita sendiri kapan harus menghadap pada seseorang yang kita nggak pernah kenal, yaitu ya sudah tentu ya lain kalau kita menggunakan orang yang memang sebelumnya sudah bersama dengan dia. Dan itu teko dhewe ya karo satpam digurak dhisik. Masih ada pertanyaan dari mana. Nah, biasa kalau sing wong dekat dengan situ ya karek monggo wae, ya kan gitu. Itu sama orang aja begitu. Jadi memang Allah ini mengatur kita hidup di dunia ini memang ya seperti itulah. Memang harus ada yang namanya yang mengantarkan kita untuk sampai kepada Allah. Ya sudah tentu siapa kalau bukan dengan orang-orang yang soleh. Waktu lifa fi Rauh ibn Salah. Nah, sekarang bicara masalah hadis ini dengan perawinya namanya Rauh ibn Salah ahadur ruwatih, walakin Ibnu Hibban zakarahu fi siqat. Untuk Rauh ibn Salah ini oleh Ibnu Hibban disebutnya sebagai seorang yang terpercaya. Wa qala Hakim siqatun ma'mun. Wakilal hafidhen, apakah Ibnu Hibban, apakah Hakim mengatakan sahhahal hadis? Kedua-duanya ini mensahih hadis ini. Wa hakadha al-Aisami fi Majma'iz Zawaid qala fihi Rauh ibn Salah. Memang Rauh Salah masih dibicarakan oleh para ulama. Kemudian kita kembali siapa yang mengomentarinya. Di sini Ibnu Hibban mengatakan apa? Wasaqahu Ibnu Hibban. Oleh Ibnu Hibban, Rauh ibn Salah ini dikatakan siqah wal Hakim wa fihi du'fun. Memang pada dirinya adalah kelemahan. Wa baqiyatu rijalihi, sedangkan selain para sanadnya hadis ini adalah rijalus sahih. Kesimpulannya hadis ini apa? Sahih. Wa rawahu kadzalik Ibnu Abdul Bar an Abbas wa Ibnu Abi Syabib dari yang lain an Jabir akhrajahu Tailan wa Abu Nu'aim. Faturuquhu, mengkote sanad-sanad hadis iku ya syuddu ba'duha ba'dan. Ya syuddu menguatkan sebagian sanad-sanad hadis ba'dan bi quwwatin kelan kuwah wa tahqiq. Lan nyataaken wa tahqiq lan nyataaken kuwate hadis iki. Qala Syekhul Hafidz Abdullah ibn Siddiq Al-Ghimari wa rauhun hadza da'afuhu khafifun da'fuhu rauhun hadza da'fuhu khafifun endeng indaman da'afuhu mung kang da'ifat sapa simanu ing rauh kama yustafatu min ibaratihim, yang bisa diambil faedah dari tembung-tembung mereka.
dawuh mereka. Walidha abbarul hafidh alaihi salam bima yufidu khifatad da'uf. Jadi kalau bicara umumnya dia harus termasuk orang yang lemah, ya lemahnya ringan sekali. Karena bicara masalah kedhaifan hadis, jadi bagaimana hadis itu kapan dinilai dhaif itu kan karena kelemahan. Sedangkan kelemahan itu sendiri bermacam-macam sampai ada 40 macam kelemahan ya. Sampai ada 40 macam kelemahan. Kama la yakhfa ala man marasas, kaya oleh ora samar ing atase wong kang menggeluti sapa siman kutubal fan ing kitab-kitab fan hadis. Wal hadisu la yakillu, hadis ora la yakillu an rubatil hasan, tidak kurang daripada derajat kehasanan. Bal huwa ala syart Ibnu Hibban sahih, bahkan hadis ini ing atase sanad Ibnu Hibban itu hadis sahih. Wa nulahiduhuna idan, kita perhatikan di sini juga anal anbiya alladzina tawassala nabiyyu, sing tawassul sama nabi bihaqihim ala Allah fi hadzal hadis wa ghairi qad matu, sudah mati juga. Maka fasabata, maka menjadi satu ketetapan jawazut tawassul ila Allah bil haqq wa bi ahlil haqq ahya'an wa mauta. Jadi dari sini kalau nabi sendiri bertawasul dengan lantaran beliau sendiri, juga dengan para nabi yang juga mati juga, berarti kita boleh bertawasul ilal bil haq wa ahlil haq ahya'an wa mauta. Termasuk ahlil haq ini an-nabiyina was-siddiqina wasyuhada was-salihin. Jadi nanti kesimpulannya akhirnya tawasul orang soleh itu kaya apa, itu sudah ada gambaran jelas kan ya, jelas. Lepas daripada Muhammad bin Abdul Wahab yang mengatakan makruh, Muhammad bin Abdul Wahab pokoknya tidak seperti pengikut-pengikutnya mengatakan sampai syirik. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan tawasul bis salihin hukumnya makruh, sedangkan pengikutnya mengatakan apa? Syirik. Sing salah iki pengikuti apa? Yo gak salah maneh iki budak Yahudi. Budak Yahudi nyimpang toko Islam ya. Dari urusan hukum fikih menjadi tauhid itu kok bisa ya? Kok bisa? Jadi barangkali ini kalau saya nganggap ini walat wong akeh itu. Karena berangkat dari ini nggak boleh, ini syirik. Kemudian perasaan orang-orang Islam banyak yang syirik, jadi perlu Islam maneh bareng ngono kok. Akhir pendapatnya menjadi orang dibuat syirik ya, buat syirik. Akhirnya pengklaiman kesyirikan itu menjadikan sebab kembali kepada mereka sendiri akan mendapatkan resiko yang harus ditanggung jawab. Tidak mudah. Bagaimana temannya sendiri titik-titik syirik, dan lain sebagainya. Makanya subhanallah, penyakit ikhtirar, tertipu diri ini memang luar biasa. Jadi halus sekali. Kok sampai ada yang terjebak, yani selalu mensyirikkan orang lain, membid'ahkan orang lain. Kita lanjutkan tawasul Nabi sallallahu alaihi wasallam bihaqqis sa'ilin. Kembali masalah hak dengan dalam arti yang sangat luas, bahwa setiap amal ini hak, Allah telah memberikan satu ketentuan namanya dengan pahala, katakan begitu. Dan itu adalah sesuatu yang hak. Ketika amal itu sendiri begitu, bagaimana Allah memberikan satu balasan yang berupa pahala. Kalau bukan karena senangnya Allah, kenapa sampai kebaikan satu saja berapa kali? 10 kali. Di sini ternyata juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kebenaran adanya ini, bahwa amal kita ini dijanjikan untuk diberi pahala oleh Allah karena didasari dengan ibadah, maka seperti secara umum bahwa tawasul dengan amal soleh adalah suatu hal yang dimaklumi, maka coba kita kembali sekarang kita kaji kapan Rasul juga mengatakan bihaqi kata bihaqi imam saya dan lain sebagainya.
ini tawassul Nabi sallam bihaqqis sa'ilin. Nabi Sa'id bin Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kharaja min baitihi ila shalah disebut kang metu sapa seman sapa omahe samaring salat faqala Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina alaik. Allahumma ya Allah ini as'aluka bihaqqis sa'ilin lantaran tiang-tiang ingkang nyuwun dhateng panjenengan. Karena Allah menghargai namanya ibadah, yang itu adalah mukhul ibadah wa doa. Berarti kalau ada orang berdoa ini dianggapnya oleh Allah adalah orang-orang yang perlu dihargai. Kalau tidak maka enggak ud'uni astajib lakum. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau Allah menghargai seperti itu, dia adalah orang yang dihargai oleh Allah. Berarti orang yang tidak mau berdoa adalah orang yang sombong. Makanya doa dan doa, doa dan doa. Doa yanfa, ya, lima nazal walam yanzil. Jadi jangan berpikir semua tanpa doa pun sudah dicukupi, kemudian tidak mau berdoa. Doa ini sebetulnya ada alat sambung saja dengan Allah. Jadi sekalipun sudah semuanya ada, tetap doa adalah merupakan alat sambung dengan Allah. Nah, untuk target ini yang sudah diberi oleh Allah tempat untuk selalu lewat doa, itu pun kita kadang-kadang tidak bisa menggunakan dengan baik. Tidak bisa menggunakan dengan baik. Jadi buktinya kurang serius dalam berdoa. Nah, ini kan akhirnya salah kita sendiri. Kalau sudah ada ud'uni astajib lakum. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan kita tidak menggunakannya sebagai silah, padahal doa silahul mu'min wa imaduddin wa nurus samawati wal ardi. Ada satu hadis syarih di Jamal Syair, ad-du'a silahul mu'min wa imaduddin wa nurus samawati wal ard. Sampai Rasulullah juga mengatakan bihaqqis sa'ilina alaik. Makanya jadi doa ini mohon menjadi satu perhatian dalam kehidupan, ya. Apalagi ada Quran kul apa? Kul apa? Kul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum. Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum. Ini untuk keseriusan doa. Sehingga kenapa sih di sini satu contoh harus itu doa itu, harus itu. Jadi namanya serius sambung doa. Doa-doa pilihan kita terus kita ucapkan terus, ya. Kayak pilihan birrul walidain itu. Dan ada lagi doa apa? Rabbi zidni ilma wa wasi'li rizki. Itu bagi santri itu kudu hafal itu. Karena hadisnya riwayat Tirmidzi mestinya diucapkan setiap salat. Sapa sing ndonga Rabbi zidni ilma setiap salat soro aliman albattah. Soro aliman albattah. Jadi wong ngerti insyaallah pasti. Adapun pintere sak pira ya urusane Gusti Allah, ya, tapi ya. Nah. Kan itu terus itu kita terus. Rabbi zidni ilma wa wasi'li bi rizqi wa barik li bima razaqtani. Kamu pengen jadi santri boleh, terus wong sing jembar rezeki ini pengen ora.
Ya. Terus mulai terus apa? Duwe mobil barang pun ora. Pengen duwe omah segede, nah. Ya ndonga nalika santri sampai elek. Kena mondok 10 tahun ndonga iki berarti 10 tahun ya, ngono. Heeh. Rabbi zidni ilma wasi'li rizki wa barik li waj'alni. Hitungane santri. Jadi hitungane santri iku lagi nyantri iku siji karo karena donga bareng-bareng. Ini saya dapat doa ini saya waktu dulu ketika ngaji posoan dengan Kiai Muslim Merangkin. Kemudian saya cari hadis ini ada di kitab Tadkirul Mustafa, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Rabbi zidni ilma wa wasi'li. Ini belum dicatat ya. Yar Mesyar. Catatnya dungane. Pulang harus apal. Kalau perlu dites satu-satu kalau mau pulang. Apal apa enggak? Rabbi zidni ilma wasi'li fi rizki wa barik li fi ma razaqtani waj'alni. Bayangkan jadikan saya dicintai. Seneng ora? Mulai diusir karo wong ya. Waj'alni mahbuban fi waj'alni wajihan dunya wa minal muqarrabin ya kasiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubti'an bila misal falakal hamdu walakal minna walakal syarafu ala kulli hal. Ini mumpung saya di sini bahasa ilina alik ya. Sampai Rasulullah itu tawasul sama kisah ilina alik. Jadi mumpung tak masuk istitrat sekarang ya. Terus kenapa kita mengulang-ulang Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina wa sa'ibat dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa qulubina bi absarina wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhul warisa minna. Ini sudah jadi semenjak dulu sudah saya masukkan di tawajuhat, cuman belum sampai mengamalkan keseharian. Terus saya ketemu dengan Syekh Ali Sabuni waktu ziarah ke sini. Kita tanya di sofwah di maktab, kok antum kok kuat ini wis tuwa kuat iki apa dongane ngono. Ada doanya Rasulullah katanya. Ada doanya Rasulullah. Allah maqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib wa matti'na bi asma'ina wa absarina, kuping kuat, mata tajam, wa quwwatina tongseng wa quwwatina ma ahyaitana wa quwwatina ma'ahyitana. Saya sendiri ketika menerima itu kok pian-pian aku dong oleh wis tuwek aku. Makanya antum masih muda, doa itu insyaallah tongseng sampai insyaallah enggak kena stroke bareng ono insyaallah, anti stroke namanya, doa anti stroke namanya. Itu nanti dicatatkan dan dihafalkan, itu penting itu. Jadi ini ya, jadi namanya doa ya. Jadi dan rupanya kita sendiri memang nuwun saya jadi kurang serius berdoa ini ya. Itu sebabnya, padahal doa itu wadah, namanya silah lagi. Silah itu senjata. Senjata berarti mestinya doa itu adalah kita gunakan di saat kita harus selalu perang dengan menggunakan senjata. Ya, kalau bicara perang, kita ini perang dino gak mari-mari. Perang nafsu atau syahwat barang itu nafsu. Ya. Makanya jadi kalau keadaan terus berubah terus macam-macam, terus sekarang orang lagi ngeluh semua tentang keberadaan anak, kemudian
keberadaan rumah tangga, semuanya ini ya. Masalahnya kaum muslimin jauh-jauh tidak mau membentengi diri dengan berdoa, padahal sudah ada semua, sudah ada semua. Sudah ada semua. Jadi ini sekarang lah masalah KDRT di mana-mana sudah. Wong Islam dhewe ora ndongane kemantenan tok, Rabbana hablana iku kemantenan tok. Ini ana kemantenan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Ora kok kemantenan tok, ya mendina ndonga iku ngono. Ya bari doa itu. Ukurannya doa itu layarudul qadha'a illa doa, itu luar biasa. Jadi kalau toh ketentuan itu sudah diturunkan oleh Allah sebagai qadha, Allah bisa menghapus karena doa, bisa menghapus karena doa. Sampai kemudian Rasulullah bertawassul dengan haqqis sa'ilina alaik, masya Allah, ya, wa bihaqqi man saya hada, dengan lantaran yakni jalanku ini, karena jalan ini sendiri menuju ibadah itu bagaimana Allah memberikan nilai pahala yang luar biasa. Fa inni lam ahruj asyiran wala batiran, kula ini buatan medal asyiran wala batiran, yani bukan karena kesombongan, bukan karena apa. Jadi asyiran wala batiran bukan karena kesombongan, wala riya'an wala sum'ah. Harastu etika asahati kula medal kelan redi saking bentuk panjenengan, wabti la amardatik lan nyuwun martabat panjenengan. Jadi kita keluar kemana ini demi untuk ridhonya Allah itu dihargai oleh Allah sedemikian rupa sehingga ini berhak untuk dibuat tawasul karena ada hubungan ridho Allah. Fa as'aluka an tu'idhani minan nar wa an taghfira li dhunubi innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Dengan bahasa ini aqbalallahu alaihi biwajhih, mongko madhep sapa Gusti Allah ngatas wong kuwi jekalan kelawan zati Allah, artinya dan perhatian penuh oleh Allah karena mintanya menggunakan bahasa tawasul. Dengan banyak, bayangkan orang-orang berdoa di seluruh alam ini dibuat tawasul kepada Allah. Kemudian dengan jalanku ini juga sendiri, kata Rasulullah. Maklum kalau Rasulullah, jadi jalannya mengarah kemana, semuanya hanya untuk Allah. Wa fastaghfaralahu sab'una alfi malak, masya Allah. Qala al-Mundhiri, ini dalil Buya adalah tawasul bihaqqis ini. Jadi tawasul ada di mana-mana. Jadi untuk memperkuat posisi doa ini, jadi semacam ada hal yang harus mendampingi secara kuat. Maka tawasul ini jadi bisa dengan A, B, C macam-macam. Paling enggak jadi tawasul itu sendiri adalah di antara cara berdoa. Kemudian sementara sekarang ini yang menjadi permasalahan ketika tawasul dengan orang soleh kemudian dimasukkan dalam kesyirikan, itu yang menjadi Abuya harus panjang lebar menerangkan tawasul dari sekian banyak dalil. Qala Mundhiri wa Ibnu Majah bi isnadin fi maqal wa hasanahu syekhuna, ini gurunya Mundhiri Al-Hafidz Abdul Hasan. Wa qala Al-Hafidz Ibnu Hajar hadza hadisun hasanun arjahu Ahmad Ibnu Khuzaimah fi kitab at-Tauhid wa Ibnu Nu'aim wa Ibnu Sunni. Wa qala Iraqin hadis innahu hasan, kedudukan. Wa qala Al-Hafidz Al-Busiri wa Ibnu Khuzaimah fi sahihih. Wa qala Al-Hafidz Syarafuddin jadi isnadu hasanun insyaallah. Ini tidak meragukan sama sekali hadisnya terkait dengan tawasul dengan haqqis sa'ilina wa mam saya tadi itu. Wa dzakara al-alam al-muhaqqiq al-muhaddits Sayyid Ali Ibn Yahya Al-Alawi fi risalatihi Latifah Hidayatul Mutakhabbitin. Hidayatul Mutakhabbitin. Mutakhabbitin berarti wong sing carut marut, amburadul. Anal Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi hasana al-hadis wa qabilahu Ibnu Abi Hatim, yakni para tokoh ahli hadis telah menerima hadis ini sebagai hadis yang sah untuk dibuat hujjah. Wa bihadza tabayyin laka anna hadzal hadis sahahahu wa hasanahu, disahihkan dihasankan oleh jumlatun min kibari hufadil hadis wa a'immatih.
Wahum Ibnu Huzaimah wal Mundiri wa Syekh Abdul Hasan wal Iraqi wal Busiri, tapi bukan ghairul Busiri sahibil Burdah, wa Ibnu Hajar wa Syarh At-Tumyati wa Abdul Ghani Al-Maqdisi wa Ibnu Abi Hatim. Terus setelah ini hal yabqa, apakah masih tinggal pada qauli haula'i kalamin, setelah dawuhnya mereka-mereka pada qauli haula kalamun li mutakallimin, apakah masih ada bicaraan lagi? Kalau sudah si fulan minal ulama, mereka memandang hadis ini sebagai hadis yang sah, dibuat untuk satu dalil. Terus kontemuni apa kon? Kang Tul wal yasihu min akilin, apakah sah saking wong sing duwe akal ayatruka hukma haula'il fuhul, mereka meninggalkan hukum ketentuan haula'il fuhul, mereka para tokoh minar rijalil hufadil mutkinin, daripada para ulama yang hafal hadis al-mutkinin. Mereka adalah orang-orang yang betul-betul dalam keilmuannya. Ila qaulil mutadafilin, kemudian kita beralih kepada ucapan al-mutatafilin ala mawaidil hadis. Jadi Abuya punya bahasa kapan orang banyak mengaku sebagai ahli hadis, ahli Quran, tapi itu sebetulnya bukan ahli, namanya mutatafilin. Apa mutatafilin? Kalau ada kemantenan orang diundang terus apa? Teko. Yang apa? Mutatafil. Nah, apa? Ambul. Itu asalnya tatafil itu kalau ada orang tidak diundang kemantenan, kalau undangan melok. Ala mawaidil hadis, ing ngantasi rampatane hadis, kata sebutlah bahwa hadis ini semacam rampatan makanan, ya, hidangan makanan, ya. Tapi ada orang yang mestinya diundang untuk makan, tapi mereka ini jadi gak diundang, tapi melok-melok mangan. Ngono dianggap deh yo orang yang diundang juga, kaya ulama-ulama. Ngono. Gitu. Jadi akhirnya kita mengerti bahasa Abuya ini, maksudnya mereka ini yang sementara ya, yang memang kalau bicara menggeluti hadis, masya Allah selalu ya Quran hadis masya Allah. Dan kitab hadis itu ditenteng terus ya, Bukhari, Muslim, bareng masya Allah ya. Quran juga demikian, masya Allah. Sae ora tahu sepi sangka apa Quran. Justru kita sendiri ini loh, ora tahu ngesai Al-Quran ya. Kalau mereka itu di mana-mana mau Quran ngene, nuk bis-bis, ngene pasar-pasar ngene iki. Cuman begitu kok karo kancane kok betutut ngene iki lapo. Kok enggak diwajah sing sumeh ngene ya. Ada apa ya kira-kira ya? Ada apa? Ya itu ya. Karena ada virus berat itu. Itu perasaan bahwa selain mereka ini adalah kelompok-kelompok yang nuwun sewu masih terlibat dalam kesirikan, kebid'ahan, yang kasihan konco-konco ini. Ya begitulah namanya ujian bersama ini ya, macam-macam ya. Belum dari eksternal, kemudian internal, wujudnya ini jadi PR, gak mari-mari. Abuya saya bikin kita begini nih, bayangkan kenapa kalau masalahnya bukan karena perlu jawaban yang tinggal mau menerima apakah tidak. Kalau bicara masalah Abuya harus menyampaikan argumentasi, kemudian bagaimana mengambil
argumentasi dari mana. Itu saya kira cukup. Tapi ya yang namanya bisa jadi mereka ini pokoknya bisa jadi yang hujah apapun kalau sudah namanya sudah tertutup mata hatinya, kenapa? Makanya Abu yang mengatakan astabdilun alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Ini barang jelas kabeh. Atastabdilun alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Ini ana toh tastabdilun mengambil atastabdilun alladhi huwa adna, ana toh mengambil sesuatu yang rendah sebagai ganti. Jadi mengambil sesuatu yang rendah menjadi ganti sebagai satu ganti billadhi huwa khair. Hujah yang jelas seperti ini, ulama-ulama yang jelas bisa kita ambil keputusan mereka ketemu mereka, itu pun kadang-kadang begini nun sewu ora diterima. Jadi justru masih menerima pendapat-pendapat yang sebetulnya itu adalah kesalahpahaman saja itu. Makanya fa inna la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Fa inna maksud kelakuan la ta'mal absar ora wuto apa al absaru pandangan. Kalau mata sih jelas melihat ini jelas kita abang kuning kita kuning putih kita putih. Wong mripate ya ora rabun wae. Walakin ta'mal qulub allati fis sudur, cuma ya namanya hati yang buta, allati fis sudur yang dalam dada. Jadi ini memang di lapangan seperti ini. Jadi justru apapun yang disampaikan dengan dalil-dalil yang sangat kuat pun ya mereka itu eksklusif sekali. Jadi eksklusif sekali. Tapi juga bagaimana kencannya menyerang apa yang tadi dilakukan oleh orang banyak ini dikatakan ini bid'ah, syirik macam-macam luar biasa. Tapi kalau sudah diajak dialog saya jadi tidak pernah mau bersama-sama sudah, yang sangat eksklusif. Jadi tak bedanya dengan orang-orang kalau memang dasar keilmuannya itu masih belum mumpuni, memang begitu, rata-rata begitu. Jadi makanya orang itu akan semakin dia itu tidak mudah menyalahkan orang lain kalau ilmunya wawasannya luas. Kalau sudah tidak luas ya biasanya itu terus ngegengi apa anake iku terus selalu ya pokoke ngene kan ngene ya apa ya pokoke ngono iki pokoke. Jadi namanya ilmu pokoke namanya. Ya. Kita lanjutkan tawasul lagi terus, Masya Allah. Tawasul bi qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru di sini bi irsati Sayyidah Aisyah, dengan petunjuk Sayyidah Aisyah. Qala al-Imam al-Hafidz ad-Darimi fi kitab as-Sunan babu ma akramallahu ta'ala nabiyahu sallallahu alaihi wasallam ba'da mautih. Bab yani ma akramallahu, apa sing mulya Gusti Allah nabiyahu sallallahu alaihi wasallam ba'da mautih, setelah wafatnya Rasulullah. Ini bab khusus yang menjelaskan Rasulullah setelah kematiannya itu apa saja Allah memberikan kemuliaan kepada beliau. Haddatsana Abu Nu'man qala haddatsana Sa'id bin Zaid qala haddatsana Amr bin Malik al-Nukri qala haddatsana Abul Jawza Aus bin Abdullah qala kuhita ahlul Madinah. Kuhita apa kuhata? Kuhita apakah kuhata? Yani datang masa paceklik ahlul Madinah qahtan syadidan, masa paceklik yang sangat fasaqau. Mengko madul ala ila Aisyah faqalat mengqaddawa Aisyah. Jadi terjadi masa paceklik waktu itu. Kemudian pada matur kepada Siti Aisyah. Faqalat unduru qabran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini saya kira kuburan Kanjeng Nabi ya. Sira kabeh kamu datang di sana ke makamnya Rasulullah. Unduru qabran Nabi sallallahu alaihi wasallam faj'alul minhu quwan ila sama. Mongko ndadekna sira kabeh minu saking kuburan Nabi kuwan ing cendela ila sama. Jadi kamu masuk kuburan makamnya Rasulullah waktu itu sudah maksudnya masih tidak seperti sekarang dikunci, itu tidak bisa masuk. Nah, nanti kemudian
kamu lihat ada bolongan di sana. Jadi di situ kamu harus ada kuburannya, kamu bolong. Biar antara langit dengan makom Nabi tidak ada penghalang. Hatta la yakuna bainahu wa bainas sama'i saqfun, sehingga ora ana antarane kuburan Nabi antarane langit apa saqfun apa namanya saqaf. Jadi apa saqaf iki? Payon, atap ya, atap. Qala dawu sapa Abul Jauza fafa'alu, maka mereka laksanakan. Famutirna, jadi mereka kepada Rasulullah, kemudian ada lubang yang tembus ke langit, ya. Disitulah kemudian tawasul dengan Rasulullah SAW. Subhanallah famutirna mataran, nah, kita dihujani dengan hujan hatta nabatal usub, sehingga tumbuh apa suket, wasamunatil ibil, lan lemu apa unta, hatta tafattaqat, sehingga ini sehingga membengkak lemu. Jadi sampai untaku gede-gede lemu. Karena maklum, jadi asalnya paceklik, kemudian datang hujan, terus alhamdulillah semuanya hijau-hijau. Yang asalnya unta itu kurus-kurus menjadi gemuk, tambah kuat gede. Hatta tafattaqat minas saham, dari gajih, fasumiyah mongko diarani amal fatak, diarani tahun, yakni pembengkaan daging. Wa kuwan jamuk kawah, wahyan nafida itu semacam jendela. Fahada tawassulun bi qabrihi sallallahu alaihi wasallam. Ya masyaallah. Jadi tawasule gampang, maknanya Nabi terus dibolongin dhuwure supaya antara langit karo Kanjeng Nabi ora ana apa, ndak ada penghalang. Ngono kuwi langsung jos. Siti Aisyah yang justru memberikan pengarahan seperti itu. Fahada tawassul bi qabri sallallahu lamin khaisu qanu qabran, tidak dari sisi adanya itu adalah kuburan, bal min khaisu qaunhu dhamma, karena kubur ini dhamma jasada asrafil mahlufin. Ini karena namanya kubur ini menghimpun jasadnya paling mulianya makhluknya Allah, wa habibi rabbil alamin, orang yang dicintai oleh rabbil alamin. Maka fatasarah maka dadi mulya apa kubur bihadil mujawarah al-azimah, jadi kuburannya yang menjadi mulia karena ada jasadnya Rasulullah. Bihadil mujawarah, karena bersanding al-azimah. Wastahaqqa, lan berhak apa kubur bidzalikal manqaba al-karimah, lan mengkono al-manqaba al-karimah, kedudukan yang mulia. Ya, sampai kemudian ada pembahasan, yakni paling utamanya tanah itu tanah mana, tanah Mekah apa tanah Madinah. Kalau ada pembahasan mengatakan ya tanah ya paling mulia ya tanah yang menghimpun jasadnya Rasulullah. Itu maklum sajalah. Jadi, karena kalau bicara masalah apa saja yang datang secara syariat dari Allah ini tanpa ada pengawal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemuliaannya ada di mana? Ka'bah itu mulia, yang mengarahkan kemuliaan untuk kemudian orang harus menghadap ke sana ya Allah lewat Rasulullah, ya Allah lewat apa? Rasulullah. Jadi kalau ada bahas, mungkin orang kalau nggak tahu dihadapnya ke apa berlebihan ini. Kalau kan Nabi itu sono apa? Ya. Enggak ada Rasulullah. Apapun namanya syariat yang dibebani kepada manusia ini tanpa ada yang menghantarkan syariat ini, akhirnya mesti kembali kepada siapa penghantarnya, yang diutus oleh Allah sendiri. Jadi kalau punya hak kedudukan yang tinggi di sisi Allah lebih dari segala-galanya, itu maklum. Makanya kita bisa melihat keberadaan Rasulullah itu jadi bersama dengan Allah itu, Jibril saja itu diciptakan sebagai orang yang dimaklumi, ya. Jadi itu pun waktu harus
ke Allah pun masih ada batasan untuk tidak bisa langsung. Tapi Rasulullah bisa langsung menghadap Rasulullah. Rasul menghadap sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal seperti ini memang kalau nggak dipelajari zaukon secara zauk, artinya kepekaan, kita melihat apa yang terjadi. Jadi kita akhirnya ya menganggapnya Rasulullah kayak apa lah. Tapi mestinya kita pelajari hal-hal yang berkaitan dengan Rasulullah itu siapa, kemudian kedudukannya seperti apa, kemudian Allah bagaimana terhadap Rasulullah, dan menganggapnya sebagai apa dan sebagainya, itulah itu baru kemudian satu dengan yang lain kita kaitkan. Masya Allah, jadi Rasulullah seperti apa gambarannya. Tapi apapun nanti Abuya akan mengatakan betapapun derajatnya seperti itu, mesti kita kembali siapa maqamul khaliq dan maqamul makhluk. Takhrijul hadis amma Abu Nu'man wa Muhammad bin al-Fadl al-Mulaqab bi Arim Syekhul Bukhari. Kalau Hafidz fi Taqrib anhu tentang Abu Nu'man, sikatun sabtun, dia adalah seorang yang terpercaya sabtun. Di sabtun berarti orang yang periwayatannya itu tangguh, periwayatannya itu adalah periwayatan yang maklum, jadi tidak ada keraguan, tetap. Cuman taghayyara fi akhiri umrih, ada perubahan, taghayyara berubah ada hubungan dengan akalnya ya, ini katakan dulu tidak lupa, sekarang mulai ada lupa, itu namanya taghayyara fi akhiri umrih. Jadi akhirnya di akhir umurnya, kalau dulu tidak pernah lupa, sekarang sudah banyak lupa, itu namanya taghayyur. Qultu, aku mengatakan wahada dan ini, yakni jarhuhu bihadi sifah taghayyara fi akhir umrih, wahada yakni ini jarhuhu bihadi sifah taghayyara fi akhir umrih, la yadurruh, itu tidak membahayakan sama beliau. Wala yuqtaqu fi riwayatih, tidak tercatat dalam riwayatnya. Li'anna al-Bukhari rawalahu fi sahihi aksara min mi'ati hadis. Karena namanya Abu Nu'man ini, Bukhari sendiri meriwayatkan dari beliau ini berapa hadis, banyak, cukup sampai lebih daripada 100 hadis. Wa ba'da ikhtilati, setelah ikhtilatnya, jadi setelah ada taghayyurnya tadi, tidak ada ikhtilatnya itu. Jadi tidak seperti waktu dulunya. Lam tohmal ora diriwayatake anu saking Abu Nu'man apa riwayat. Memang Bukhari akhirnya tidak menggunakan beliau sebagai perawi setelah terjadi perubahan dalam akalnya. Qala Ad-Darqutni wala yunabbi'uka mislu khabir. Orang maringi berita ing sira sapa mislu khabir, kaya umpamane wong kang memang sudah orang yang sangat jeli, orang yang sangat tahu permasalahan. Wa qad radda Adz-Dzahabi, lan menyangga sapa Dzahabi ala Ibnu Hibban qaulahu ing dawe Ibnu Hibban bi annahu sanastini kelakuan waqa'a kustumi pola kedewi Abu Nu'man apa ahadits mungkarah. Ibnu Hibban pernah mengatakan ini Abu Nu'man fulan ini perawi ini banyak meriwayatkan hadis-hadis mungkar. Faqala mongko dawuh Adz-Dzahabi wa lam yaqdir Ibnu Hibban ya suqala hadisan mungkar. Katanya Ibnu Hibban mengatakan ini Abu Nu'man banyak meriwayatkan hadis-hadis mungkar. Tapi katanya Dzahabi, mana dia sendiri ya tidak mampu untuk menyampaikan mana yang mungkar, katanya. Walam yaktir Ibnu Hibban ayasuqalau hadisan mungkaron fa ina ma za'ama maqtundi apa kang ngono sapa si Ibnu Hibban, kalau dia mengatakan mengkritisi Abu Nu'man ini banyak meriwayatkan hadis mungkar, kenyataan dia sendiri, kata Dzahabi, dia tidak menyampaikan mana yang mungkar. Terus apa itu tujuannya itu? Wa amma Sa'id bin Zaid fa huwa saduqun lahu awham. Perawi yang kedua yang perlu diamati, bahwa saduqun, orang yang sangat dipercaya, tapi lahu awham, bagi dia awham, ada pengertian, ada pemahaman-pemahaman yang sering salah. Awham jadi pemahaman yang sering salah. Wa kadzalika halu Amr bin Malik, semenuka keadaan Ibnu Malik an-Nuqri kama qala Hafidz Ibnu Hajar anhu ma fit Taqrib. Wa qad qarara ulama bi anna hadha as-sigha wa yasaddukun yahib. Ada
ada predikat sodukun yahim, berarti soduk orang yang bisa dipercaya, tetapi banyak banyak auham yahim, akeh pemahaman-pemahaman yang sering salah. Min siyarit tausik, termasuk bentuk tausik pensikohan. La min siyarit termasuk yakni sirat, bentuk yakni pelemahan. Kada fitadibir rawi. Jadi kan maklum di dalam ilmu mustalah hadis ada predikat-predikat yang dimaklumi bagi para perawi, ya. Mulai dari sabtun sikotun, kemudian kadzabun wa hayyinun, sodukun kada wa kada, sodukun yahim. Itu untuk ukuran jarhul ruwah, apa termasuk tausik, apa termasuk tadi. Jadi tidak lebih antara ini adalah predikat untuk mengatakan si fulan ini sikoh, di predikat si fulan adalah lemah. Itu dibahas dalam ilmu mustalah hadis. Wa ma Abul Auza wa Aus ibn Abdullah ar-Rib'i wa wasiqatun min rijalis sahihain fa hadha sanatun la ba'sa bih. Ini sanad la ba'sa bih, ora apa bal huwa jayyidun indi faqad qabilal ulama. Mengko menerima sapa ulama wastasyhadu, dan menggunakan sebagai saksi sapa ulama bikasir min amsalih kan akeh saking kang umpamani yasi Aus bin Abdillah Rib'i wa biman hum aqallu halan, lan kan wong kang siman iku aqallu halan mencari saking pira-pira perawi ni iki hadis. Itu saking mencari saking pira-pira wong kang riwayatake saking Aus bin Abdillah Rib'i. Alhasil jadi hadis tadi itu berkaitan dengan tawasul dengan kuburan Rasulullah yang dengan petunjuk Sayyidah Aisyah sendiri, bicara mengenai beberapa perawi yang masih dipertimbangkan. Akhirnya kesimpulannya bahwa hadis ini la ba'sa bihi, tidak masalah, jadi bisa dibuat dalil untuk memberikan keterangan lebih tentang adanya tawasul itu bermacam-macam. Saya di sini masalahnya tawasul dengan kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu terjadinya, hanya kuburan dibolongin dhuwure. Subhanallah, kemudian Allah menurunkan apa? Hujan. Jadi berarti kalau kita bicara di antara para as-salihin, kemudian ada kuburan-kuburan yang tempat memang subhanallah, dan tidak bisa ditolak itu keadaannya itu. Jadi ya begitulah gambaran. Kalau kita sekarang dalam ngaji ini menemukan riwayat seperti itu, dan itu adalah bagi Rasulullah SAW sesuatu hal yang tidak jauh juga bisa didapatkan oleh para orang-orang soleh yang lain, para walinya. Artinya satu contoh, maunya antum di Jakarta itu, di sana ada apa? Di mana di Kubur Habib Husin yang ada di luar Batang itu. Itu termasuk masya Allah, jadi ini yuzar, ini termasuk kuburan yang memang layak untuk kita ziarahi, karena ya buktinya banyak orang datang ke sana tawassul kepada beliau, minta kepada Allah, dan kemudian banyak orang mendapatkan yakni jawaban-jawaban yang ada di sana, ya. Jadi ini termasuk gambaran yang perlu kita kita pahami. Jadi artinya sesuatu yang ada dan itu katakan sebagai satu hal yang dimaklumi bersama. Cara dalil iku ana hubungane apa ora? Wong kuburan wae. Wong kuburan. Dia terus wong kuburan mosok ngono wae. Iya nek kuburanmu jawaban ngono wae. Iya nek kuburanmu. Ya nek kuburanmu lah ngono. Niki kuburane wong saleh ini. Kalau pikir ini kan kuburan. Ternyata kenapa kuburan Wali Songo masya Allah sampai sekarang, mulai kapan dulu sampai sekarang tidak pernah telat, banyak orang itu datang ke sana. Iku sing ngono makni itu kuburannya apa wong iki ngrono. Kan mestinya cukup itu satu dalil kalau bukan Allah menghendaki bagaimana orang ini supaya ngerti tentang siapa pembawa Islam ini.
Kemudian agar ada sambung. Allah ingin nyambung dengan para pendahulu kita yang membawa Islam ini. Akhirnya kemudian membuat satu ikatan semacam Allah bikin namanya magnet, kemudian orang datang ke sana. Itu jadi sesuatu yang nggak bisa dinalar kemudian begitu saja. Terus kita katakan lapan kuburan wis mati wae bareng ngono. Kuburanmu pantes banyak lapan ziarah kowe ngono. Nah, ini paling enggak datang ke kuburan sana itu kita mengenal siapa dan siapa. Terus terima kasih pada mereka itu apa? Paling enggak ya assalamualaikum, matur nuwun panjenengan, ngono ya Pak. Wis rono diarani syirik nisan. Kan begitu. Ya memang di sisi lain ya harus ada pengarahan-pengarahan yang jangan sampai salah. Ketika datang ke sana kemudian ternyata yang membuat mereka harus datang ini ada permasalahan yang terjadi pada dirinya, akeh utangi, anake minggat, terus tepaan ono ziarah wali songo terus ngono ya nanti diarahkan dulu. Kalau enggak maka yang dikhawatirkan oleh Syekh Muhammadul Wahab bisa terjadi. Ya, kalau kan beliau dia kan mengatakan saya enggak ingkar orang-orang yang katakan ziarah orang-orang soleh atau saleh. Tidak ingkar. Keingkaran itu ketika kemudian dia minta langsung kepada sahibul qabr, itu masalahnya di situ. Ya, ini tidak menutup kemungkinan kaum muslimin yang masih bodoh-bodoh kemudian diajak ziarah wali songo kemudian tanpa ada pengarahan akhirnya juga ya nuwun sewu. Memang orang ini semuanya tidak ada yang tidak punya problem, semuanya punya problem ya. Kalau ada solusi ditawarkan tuh masya Allah. Dia nak dukun kabeh, ponari kabeh. Nah, sementara yang sempat membawa kepada orang-orang soleh yang mati apakah yang